Ambil Kak Kalino, bercuramin Kak Surga, bersengat Kak Dewata. Harus. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Francis Rigo dengan NIM 2100.03025. Saya berasal dari kelas PGSDA ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu logika. Menurut saya pribadi, logika adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan dengan kata dan diungkapkan dalam bahasa. Ya, jadi logika juga ilmu yang mempelajari bagaimana sih kita berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ya, saya juga melansir dari i.mwikipedia.org ya, atau dari kompas.com, yaitu logika dalam ilmu pengetahuan digunakan sebagai kerangka berpikir yang logis, bersih, aturan-aturan benar atau tidaknya suatu praktek keilmuan. Logika juga mempunyai analisis. Apa sih itu analisis? Saya mengambil dari kompas.com. Analisis adalah penguraian suatu masalah ke elemen-elemen yang lebih sederhana untuk memahami sifat maupun fenomena yang terjadi dalam suatu ilmu pengetahuan secara logis. Contoh analisis yaitu dalam bidang perusahaan seperti SWOT ya, yaitu yang pertama itu ada aspek kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam suatu bidang. Jadi analisis SWOT ini pengembangannya dalam perusahaan agar tidak kalah dengan persaingan pasar. Jadi mereka mempertimbangkan bagaimana sih mereka ini perusahaan ini peluangnya tuh di bidang apa, atau kelemahan perusahaan ini dalam bidang apa. Mereka akan mempertimbangkan semuanya, kekuatannya, kelemahan, peluang, serta ancaman bisnisnya ini apa. Jadi itu sebagai contoh logika, di mana perusahaan ini menalar, logika mempertimbangkan di pasar, apakah ancaman itu banyak atau pesaingnya banyak dan kekuatannya itu di mana. Ya, jadi seperti itu contoh logika dan pengertiannya. Jadi sekian dari saya penjelasan tentang logika. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata atau ada kekurangan dalam pembahasan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi, nama saya Dominikus Doni, saya dari kelas PGSDA, NIM saya 2100200317. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bahasa. Bahasa adalah manusia akan mengungkapkan perasaan, emosi, keinginan atau keyakinannya. Jadi di sini bisa disimpulkan kita tuh kayak pemikiran kita berbahasa dengan orang harus sopan. Arti bahasa merupakan alat mekanisme yang menentukan bagaimana manusia berhubungan dengan dunia. Jadi di sini kita tuh bukan hanya berhubungan dengan saudara, teman, atau orang-orang terdekat kita. Jadi kita tuh bisa juga berhubungan dengan orang asing yang belum kita kenal. Jadi itu ungkapan dari berbahasa, pengertian bahasa satu sama lain dan bahkan dirinya sendiri. Arti bahasa bisa sangat mendasar kehidupan manusia. Arti bahasa adalah rangkuman semua pengalaman manusia sejak permulaan umat manusia. Jadi mulai sejak kita dilahirkan dari kecil, kita sudah beranjak berumur
8 tahun sudah ngerti. Jadi di situ kita sudah diajarkan cara berbahasa yang baik dan sopan dan benar. Memutarkan bahasa atau terus berkembang. Arti bahasa terutama adalah alat komunikasi. Jadi gimana? Berbahasa tuh harus terutama alat komunikasi, jadi itu hampir semua selalu terjadi dalam semacam konteks sosial. Arti bahasa bisa menjadi identitas bagi semua negara atau kelompok, mengkomunikasikan pemikiran individu serta pekerjaan peracik budaya komunikasi. Jadi di sini saya akan jelaskan beberapa fungsi. Jadi fungsi itu adalah pengertian berbahasa. Ciri-ciri berbahasa tuh yang saya tahu itu ada berbahasa cara tutur berbahasa yang sopan, yang baik, dan juga ada yang buruk. Jadi saya mengambil rangkuman ini, saya revisi dan saya cari di liputan6.com. Di situ teman-teman bisa cari, browsing, bisa baca sendiri. Di situ sudah tertera dengan dijelaskan dengan secara rinci oleh liputan6.com. Jadi sekian dari penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Janurus Jeffrey dengan NIM 21002030031. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai materi penalaran. Menurut saya sendiri, penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Penalaran juga merupakan suatu proses berpikir manusia untuk mengumpulkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu simpulan. Ciri-ciri penalaran sebagai berikut. Adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Sifat analitik dari proses berpikir. Secara detail, penalaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah logis. Logis, suatu penalaran harus memenuhi unsur logis, artinya pemikiran yang ditimbang secara objektif dan didasarkan pada data yang sahih. Yang kedua adalah ciri analitis, berarti bahwa kegiatan penalaran tidak terlepas dari daya imajinatif seseorang dalam merangkai, menyusun, atau membuka petunjuk-petunjuk akal pikirannya ke dalam suatu pola tertentu. Ciri-ciri rasional artinya adalah apa yang sedang ada di nalar merupakan suatu fakta atau kenyataan yang dapat dipikirkan secara mendalam. Menurut John Dewey, proses penalaran manusia dilalui melalui beberapa tahap berikut. Timbulnya rasa sakit, baik dalam membentuk adaptasi terhadap alat, sulit mengenal sifat, ataupun dalam menerangkan hal-hal yang muncul secara tiba-tiba. Kemudian rasa sakit tersebut diberi definisi dalam bentuk permasalahan. Timbulnya suatu kemungkinan pemecahan yang berupa reka-reka, hipotesis, inferensi, atau teori. Proporsi atau term. Term adalah kata atau kelompok yang dapat menjadi subjek atau predikat dalam kalimat proporsi. Contohnya, semua tebu adalah term. Manis juga term, karena unsur-unsur tersebut menjadi subjek atau predikat kalimat bersangkutan. Proporsi adalah pernyataan yang lengkap dalam bentuk-bentuk subjek predikat atau kesatuan term yang membentuk kalimat. Contohnya, ayam adalah keras burung, adik tidak sakit. Contoh-contoh penalaran.
ada dua contoh penalaran, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah proses berpikir yang dilakukan berdasarkan premis-premis berupa kebenaran umum yang kemudian ditarik kesimpulannya sebagai kebenaran baru. Penalaran induktif adalah penalaran yang bertolak dari pernyataan-pernyataan yang khusus dan menghasilkan simpul-simpul yang umum. Beberapa kesalahan penalaran. Yang pertama itu adalah kesalahan dalam menarik kesimpulan dedukatif, kesalahan dalam membuat kesimpulan umum, kesalahan dalam menarik analogi, dan kesalahan dalam memberi argumentasi. Sekian dari saya tentang materi penalaran logika. Terima kasih.